Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang pinjol keempat gratis sama dengan bansos silahkan di Galbay. Saya bilang seperti ini ada dasarnya dari Otoritas Jasa Keuangan. Langsung saja kita lihat ya. Di bagian ke-6, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gini ya. Di sini kita scroll dulu ke bawah dan langsung ke poin G saja. Oke. Nah, kita baca. Penyelenggara melaksanakan penilaian scoring atau permohonan penerima pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 antara lain dengan 1. Melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan sesuai dengan prosedur operasional standar penyelenggara. Jadi KTP Anda itu sudah diverifikasi. Semuanya ketika Anda menerima dana dari pinjol itu semuanya sudah diverifikasi. Tidak ada penipuan, tidak ada pemalsuan, pinjolnya pun mau mencairkan dana kepada Anda. Ya. Jadi kalau Anda Galbay lalu ditakut-takutin ini pemalsuan, ini penipuan, nggak bisa sama sekali. Karena sudah tertuang dalam SEOJK bahwa pinjol harus melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan sesuai dengan prosedur operasional standar penyelenggara. Ya, Anda memalsukan KTP Anda memalsukan tempat kerja, Anda memalsukan alamat Anda, nggak bisa. Ya, duit udah cair berarti sudah diverifikasi. Gitu ya. Nah, itulah resiko buka usaha pinjaman online. Oke, selanjutnya nomor 2, melakukan klarifikasi dan konfirmasi baik melalui tatap muka secara langsung, tatap muka secara elektronik atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon penerima dana sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan, lalu terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. Gitu. Jadi tidak boleh fake fraud untuk pencucian uang. Apakah di pinjol itu ada pencucian uang? Nasabahnya fake. Nah, kita nggak tahu sebagai rakyat-rakyat ini ya. Yang kita tahu hanyalah produk pinjaman online, penagihannya dan gagal bayar. Ya, sudah. Itu saja untuk rakyat-rakyat seperti kita ini. Nggak perlu pusing-pusing mikirin A, B, C, D. Ya, kalau nggak mampu, galbaikan. Ya, tapi prinsipnya tidak ada orang yang mampu membayar pinjolnya. Pinjol sekali dilunasin pasti akan membawa petaka selanjutnya. Gitu. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke poin yang J ini. Ya, ini dia ya main problemnya ini di sini ya. Penyelenggara atau perusahaan pinjol harus memastikan bahwa penerima dana atau kita-kita ini masyarakat Indonesia ini tidak menerima uang atau pendanaan melalui lebih dari 3 penyelenggara atau 3 pinjol, termasuk penyelenggara yang bersangkutan. Ya, jadi mulai tahun 2024 ini pinjol keempat Anda itu silahkan saja digalbay. Ya, seperti itu. Kalau yang kita tangkap karena tidak boleh masyarakat menerima pinjol lebih dari 3. Ini sudah tertuang di SEOJK gitu ya. Berarti pinjol yang keempat, kelima, keenam itu gratis dan bansos. Bang, kalau pinjol yang pertama, kedua, ketiga jadi harus dibayar dong. Kata siapa? Ya, kata siapa? Adanya peraturan masyarakat tidak bisa pinjam lebih dari 3 pinjol itu ya karena banyak yang galbay. Ya, jadi OJK berharap jangan ada yang galbay 20 aplikasi, 50 aplikasi gitu ya. Kalau galbay itu 3 saja. Misalkan Anda pinjam di Uangmi, Isi Cash, lalu apalagi Kredinesia. Ya sudah, galbaynya itu 3 saja. Kalau Anda nggak mampu gitu ya, jangan sampai gali lubang tutup lubang ke Kredivo, ke yang ShopeePay dan lain-lain gitu ya. Itu jangan. Kalau mau galbay 3 saja, sudah. Seperti itu ya. Anda juga ketika gagal bayar itu dilindungi oleh UU P2SK. Ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Galbay sekarang itu lebih enak daripada galbay di zamannya saya. Di zaman saya nggak ada ya peraturan UU P2SK, peraturan penagihan nggak ada. Ya barbar gitu ya. Tapi kalau saya jika pinjol ini barbar maka akan saya barbar balik
Wes, gitu ya. Kalau orang misalkan dibarbarin sama pinjol, takut, cemas dan lain-lain. Kalau saya enggak, ya. Saya tak barbarin balik. Anda mau sebar data saya, sebar sekarang, hari ini. Saya tunggu. Saya mau lihat kayak gimana penyebaran data saya. Oh, Anda mau jadi terkenal? Iya, saya mau jadi terkenal. Gitu. Ayo gimana? Silakan sebar data. Saya mau lihat. Ya, Facebook saya kasih, IG saya kasih, saya tantang sebar data, malahan gak disebar-sebar datanya. Heran saya juga. Ya, oke. Selanjutnya yang poin K, dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf G angka 1 paling sedikit terdiri dari orang perseorangan paling sedikit kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi atau paspor. Poin B, nomor pokok wajib pajak atau NPWP jika ada, swafoto dan nomor rekening. Jadi yang diverifikasi itu yang pertama KTP Anda gitu ya. Lalu NPWP, terus swafoto yang geleng-geleng itu dan nomor rekening Anda gitu ya. Nah, jika ini sudah terverifikasi dengan benar dan cair, maka ya tidak ada yang namanya pemalsuan ya. Mengada-ngada, DC itu kan kadang-kadang mengada-ngada bahwa masyarakat Indonesia itu melakukan pemalsuan terhadap pinjol, itu nggak benar. Uang sudah cair, 100% itu sebenarnya tidak ada pemalsuan. Orang yang jadi surveyor atau analis di bank atau leasing atau ya seperti pinjol, itu sangat mudah mengetahui mana orang yang memalsukan data atau tidak sebenarnya. Ya, karyawan pinjol, karyawan leasing itu tahu orang yang memalsukan data atau tidak. Mereka juga akan takut kalau ketahuan meng-ACC orang yang memalsukan data. Sebenarnya seperti itu, ya. Maka dari itu istilahnya itu nggak ada yang namanya dana kalau udah cair lalu pemalsuan data itu. Karena sudah diverifikasi semuanya ya. Oleh manajernya juga, oleh kepala unitnya, kepala cabangnya dan lain-lain gitu. Seperti itu. Ya, jadi jangan ada lagi ya yang ketipu. Anda memalsukan data, bunuh diri, ya kan? Anda melakukan pemalsuan nomor telepon, ya ketakutan bunuh diri lagi gitu kan. Aduh ya, bunuh diri karena pinjol itu aduh ya. Semoga kita dijauhkan dari masalah-masalah yang menggiring kita ke hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Kita semoga dijauhkan. Oke. Nah, segitu dulu video kali ini. Ini sudah jelas ya bahwa pinjol keempat itu tidak boleh mencarikan dana gitu ya. Nah, pinjol ke-1, kedua, ketiga itu ya silakan Anda galbaikan jika Anda sudah tidak mampu lagi gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pinjol keempat Anda itu silakan saja digalbai. Ya, seperti itu. Kalau yang kita tangkap, karena tidak boleh masyarakat menerima pinjol lebih dari 3.